Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Pada pertemuan pertama hari ini, kita berada di sub CPMK 1.1. Semester ini, kita akan banyak berdebat tentang satu kata yang sebenarnya sudah kalian lakukan setiap hari sejak TK. Belajar. Hari ini kita bongkar dulu, apa sih sebenarnya makna sejati dari kata itu? Mengapa seringkali seseorang yang sudah diajar belum tentu bisa dikatakan sudah belajar? Oh ya, aturan main kita hari ini santai tapi fokus. Dalam 45 menit ke depan akan ada 3 kali jeda interaktif dan 1 studi kasus menarik di akhir sesi. Mari kita mulai. Sebagai pemantik, coba perhatikan 3 situasi di layar ini. Pertama, Anissa yang hafal definisi tapi lupa saat praktek. Kedua, Bima yang gaya belajarnya berubah total hanya karena menonton satu video pendek. Dan ketiga, seisi kelas yang diam mendengarkan guru, tapi tidak ada satupun perilaku mereka yang berubah setelahnya. Menurut kalian, dari 3 situasi tadi, mana yang benar-benar bisa disebut sebagai belajar? Kalau jawaban di kepala kalian berbeda-beda, tenang saja, itu sangat wajar. Perbedaan itu muncul karena, tanpa sadar, kita memakai teori belajar yang berbeda-beda. Hari ini, kita akan membuat pilihan teori itu menjadi lebih sadar dan beralasan. Agar perjalanan kita hari ini terarah, mari kita lihat peta pembelajarannya. Kita akan membaginya menjadi 5 pemberhentian. Pertama, kita akan mendefinisikan apa itu belajar. Kedua, kita bedah mesin penggerak di baliknya. Ketiga, kita akan lihat bagaimana transisi dari sekedar peristiwa belajar menjadi sebuah sistem pembelajaran. Keempat, kita akan sesuaikan konsep ini dengan tuntutan abad 21 dan era industri 4.0. Dan terakhir, kita tutup dengan uji pemahaman melalui studi kasus. Siap? Mari kita melangkah ke bagian pertama. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu apa target tujuan kita hari ini. Sederhananya, setelah keluar dari kelas ini, kalian tidak hanya sekedar tahu, tapi mampu menjelaskan definisi belajar, menguraikan unsur-unsur dinamisnya, hingga merumuskan tujuan belajar secara terukur. Lebih dari itu, sebagai calon pendidik, kalian ditargetkan mampu menganalisis seperti apa kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang guru di era siber dan abad 21 ini. Jadi, pastikan kalian fokus, karena target kita cukup padat dan sangat relevan untuk karir Anda ke depan. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa sebenarnya belajar itu? Seringkali kita menganggap belajar itu sekadar membaca buku atau duduk diam di dalam kelas. Padahal maknanya jauh lebih dalam dari itu. Kita akan membedah konsep ini melalui 3 sudut pandang teoretis utama. Menariknya, ketiga teori ini, baik itu behaviorisme, kognitif, maupun humanistik, tidak saling menjatuhkan atau meniadakan. Justru, mereka hadir untuk saling melengkapi dan memberikan kita lensa yang lebih kaya dalam melihat bagaimana manusia berproses. Jika kita harus menarik satu benang merah, ada satu definisi inti yang harus kalian ingat. Belajar itu bukanlah sebuah peristiwa instan, melainkan sebuah proses. Ia adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Coba kita lakukan uji cepat. Apakah berkeringat setelah lari itu belajar? Tentu bukan, itu hanya respons fisiologis. Mengantuk karena begadang? Jelas bukan. Tapi, ketika kalian akhirnya bisa memarkir mobil mundur dengan mulus setelah 20 kali mencoba, nah, itulah yang disebut belajar. Ada kapabilitas baru di sana. Sekarang, mari kita lihat sudut pandang yang pertama, yaitu behaviorisme. Aliran ini sangat pragmatis. Bagi mereka, belajar itu harus terlihat. Atau kalau tidak terlihat, ya berarti proses itu tidak terjadi. Konsepnya berputar pada adanya stimulus dari luar yang memunculkan respons, lalu diperkuat melalui penguatan, hingga akhirnya menghasilkan perubahan perilaku. Bayangkan saja di kelas, jika seorang anak sudah diajar membaca berbulan-bulan, tapi perilakunya saat memegang buku sama sekali tidak berubah, maka penganut behaviorisme akan tegas mengatakan, anak itu belum belajar. Sangat objektif dan terukur, bukan? Bergeser ke teori kedua, kognitivistik. Jika behaviorisme fokus pada perilaku luar, teori ini meyakini bahwa yang terpenting justru proses mental di dalam pikiran. Jean Piaget membaginya ke dalam 4 tahap perkembangan.
Pesan kuncinya, 1. Keberhasilan anak di satu tahap sangat bergantung pada tahap sebelumnya. Sebagai calon guru, ingatlah bahwa siswa kelas 1 hingga 5 SD berada di tahap operasi konkret. Artinya, penggunaan benda nyata dan manipulatif itu syarat wajib, bukan pelengkap. Sekarang, mari berinteraksi. Coba Anda pikirkan dan sebutkan satu contoh aktivitas IPA di SD yang menurut Anda salah tahap atau terlalu abstrak untuk mereka. Saya beri waktu 30 detik untuk berpikir. Masih di dalam payung kognitivistik, mari kita perdalam lewat pandangan Gagne dan Brunner. Gagne memecah pemrosesan informasi menjadi 4 fase, dari menerima rangsangan, menguasai, mengendapkannya di memori, hingga mampu mengungkapkannya kembali. Di sisi lain, Brunner memberikan kita resep brilian untuk merancang skenario pembelajaran. Ia membaginya menjadi enaktif, ikonik, dan simbolik. Praktiknya di kelas begini. Mulailah dengan enaktif atau tindakan fisik pada benda nyata. Lalu, geser ke ikonik melalui gambar atau visualisasi visual. Terakhir, barulah masuk ke simbolik berupa angka atau rumus abstrak. Pola bertahap inilah rahasia membuat konsep sesulit apapun menjadi mudah dipahami siswa. Sekarang, kita tiba di sudut pandang ketiga, yaitu teori humanistik. Teori ini sangat indah karena menempatkan belajar sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Tujuan tertingginya adalah aktualisasi dan pemahaman diri secara optimal. Di sini, emosi, perasaan, dan nilai-nilai pribadi siswa dirangkul sebagai bagian yang sah dari proses belajar. Peran Anda sebagai guru pun bergeser menjadi fasilitator yang mendampingi siswa menemukan potensi unik mereka. Memang, teori ini sering dikritik karena terlalu abstrak dan terkesan idealis. Namun, pendidikan sungguh membutuhkan idealisme semacam ini agar kita tidak terjebak memperlakukan siswa layaknya robot atau mesin pencetak nilai. Sebagai penutup bagian pertama ini, mari kita sintesiskan ketiga teori tadi. Kita telah melihat bahwa behaviorisme fokus pada perilaku yang tampak, kognitivistik pada proses mental, dan humanistik pada aktualisasi diri. Bukti keberhasilan belajarnya dan peran gurunya pun berbeda-beda untuk tiap aliran. Nah, pesan terpenting yang harus Anda bawa dari slide ini adalah seorang pendidik yang matang tidak akan mengagungkan satu teori lalu membuang yang lainnya. Guru yang profesional justru akan meracik dan memilih teori mana yang paling relevan, menyesuaikan dengan tujuan pelajaran, karakteristik materi, dan tentunya keunikan peserta didik yang sedang dihadapinya. Baik, mari kita ambil napas sejenak sebelum masuk ke bagian kedua. Jika di bagian pertama kita sudah memahami definisi belajar, sekarang kita ibaratkan belajar itu sebagai sebuah kendaraan. Saatnya kita buka kap mesinnya untuk melihat apa saja penggerak di baliknya. Di bagian ini, kita akan membedah unsur-unsur dinamis, merumuskan tujuan yang tepat, memahami prinsip dasar, serta menganalisis faktor penentu yang membuat sebuah proses belajar itu sukses besar atau justru gagal total. Mari kita lihat komponen pertamanya. Komponen pertama di dalam mesin itu adalah unsur dinamis. Mengapa disebut dinamis? Karena kelima hal di layar ini kondisinya bisa berubah drastis setiap harinya. Mulai dari motivasi siswa yang fluktuatif, kualitas bahan belajar, ketersediaan alat bantu, suasana kelas, hingga kondisi fisik dan psikis siswa itu sendiri. Coba bayangkan, jika Anda mengajar di jam terakhir, kelas terasa panas, dan metode Anda monoton, pasti unsur dinamis ini berada di titik terendah, bukan? Oleh karena itu, guru dituntut cermat memilih bahan ajar yang relevan dan merancang suasana kelas yang bebas dari rasa takut. Dari kelima unsur dinamis tadi, mari kita zoom in pada satu elemen yang paling krusial, motivasi belajar. Berbagai riset sepakat bahwa siswa yang bermotivasi tinggi pasti mencetak prestasi akademik yang lebih baik. Lalu, bagaimana langkah kita menumbuhkannya? Ada 5 resep praktis. Pertama, perjelas tujuan di awal kelas. Kedua, bangkitkan minat dengan mengaitkan materi ke kehidupan nyata mereka. Ketiga, variasikan model mengajar agar tidak membosankan. Keempat, berikan pujian dengan segera atas sekecil apapun kemajuan mereka. Dan kelima, ciptakan kompetisi yang sehat di ruang kelas. Sederhana, namun dampaknya luar biasa besar.
Sekarang kita bahas jantung dari perencanaan mengajar, tujuan belajar. Perhatikan 3 komponen di sisi kanan layar Anda. Ketiga hal ini, tingkah laku, kondisi, dan ukuran, adalah cikal bakal dari format A, B, C, D yang akan kita kupas tuntas di bagian 3 nanti. Mari kita latih kepekaan sejenak. Adakah dari Anda yang mau membacakan satu rumusan tujuan dari modul ajar yang pernah dibaca? Kita akan uji bersama, apakah komponennya lengkap. Sebagai catatan penting, kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa calon guru adalah melupakan komponen kondisi dan ukuran saat menyusun tujuan. Mulai sekarang, pastikan tujuan belajar yang Anda buat selalu terukur dan spesifik. Beranjak ke slide berikutnya, kita berhadapan dengan 7 prinsip belajar universal menurut Dimyati dan Mujiono. Ketujuh poin ini adalah fondasi mutlak agar kelas Anda berhasil. Coba perhatikan poin ketiga, keterlibatan langsung. Ingat, belajar itu learning by doing, bukan sekedar duduk diam melihat guru berceramah. Lalu perhatikan poin terakhir, perbedaan individual. Anda harus sadar bahwa tidak ada 2 anak yang persis sama di kelas, bahkan anak kembar sekalipun. Menariknya, prinsip-prinsip belajar dari sisi siswa ini akan menjadi landasan utama kita dalam menyusun strategi mengajar guru di bagian ketiga nanti. Jadi, pastikan Anda memahami ketujuhnya dengan baik. Di penghujung bagian kedua ini, kita akan melihat faktor determinan, yaitu hal-hal yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah proses belajar. Faktor ini terbagi 2, internal dari dalam diri siswa dan eksternal dari lingkungannya. Terkadang guru cepat menghakimi siswa yang nilainya turun sebagai anak yang kurang cerdas. Padahal, masalahnya mungkin ada di faktor eksternal, seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis atau lingkungan masyarakatnya. Tugas profesional kita bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan menjadi pendidik yang peka menganalisis faktor mana yang sedang menghambat siswa. Ingat, jika fisiknya sakit atau lingkungan sekolahnya tak mendukung, sehebat apapun metode Anda, belajar tidak akan terjadi secara optimal. Sampai di sini, kita sudah banyak bicara tentang pembelajar atau siswa. Nah, sekarang giliran kalian sebagai calon guru. Selamat datang di bagian ketiga, dari belajar ke pembelajaran. Jika belajar itu murni urusan dan ranah internal peserta didik, maka pembelajaran adalah tanggung jawab mutlak yang harus dirancang, dieksekusi, dan dievaluasi oleh Anda sebagai guru. Di bagian yang akan kita bahas dalam 14 menit ke depan ini, kita akan melihat bagaimana peran Anda kelak akan bergeser dari sekedar penceramah menjadi seorang perancang pengalaman. Lalu, apa sebenarnya pembelajaran itu? Menurut Undang-Undang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi. Sekali lagi, garis bawahi kata interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Ia adalah kombinasi utuh dari unsur manusia, materi, fasilitas, dan prosedur. Namun, waspadai satu jebakan besar. Jangan pernah memaknai pembelajaran sekedar memindahkan isi buku dari kepala guru ke kepala siswa. Itu sangat menyesatkan. Seperti kata Brunner, teori belajar itu sifatnya deskriptif atau menjelaskan. Sedangkan teori pembelajaran itu preskriptif. Ia memberi resep tentang bagaimana seharusnya Anda bertindak agar proses belajar itu benar-benar mekar. Konsep tadi menuntut sebuah pergeseran paradigma yang cukup radikal di ruang kelas. Kita harus pindah dari teacher-centered learning, di mana guru menjadi satu-satunya sumber kebenaran dan siswa hanya pasif menerima, menuju student-centered learning. Di paradigma baru ini, pengetahuan bukanlah barang jadi yang tinggal disuapkan, melainkan sesuatu yang harus dibangun sendiri oleh siswa. Anda bergeser peran menjadi fasilitator dan dinamisator. Dan ingat satu kalimat kunci di bawah layar Anda. Pergeseran ini bukan berarti guru berhenti menjelaskan, melainkan tentang memastikan siapa yang paling banyak berpikir di dalam kelas. Ya, jawabannya haruslah siswa Anda. Memasuki era siber, kita dihadapkan pada 4 kompetensi mutlak abad 21, atau yang dikenal dengan 4C: communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Perlu Anda catat, 4C ini bukanlah mata pelajaran tambahan, melainkan cara bagaimana materi apapun harus disampaikan. Mari refleksikan pengalaman Anda sebagai mahasiswa semester 3. Saat Anda presentasi kelompok di kelas, Anda sebenarnya sedang melatih C1 dan C2.
Sayangnya, Anda sering gagal menyentuh C3 dan C4 karena prakteknya hanya sekadar membaca teks di slide. Menarik bukan? Topik 4C ini akan kita bedah lebih tajam pada pertemuan kedua minggu depan di sub CPMK 1.2. Dengan tuntutan 4C tadi, kompetensi yang menempel pada diri Anda sebagai guru pun harus berevolusi. Di era industri 4.0 ini, ada 4 kemampuan pendidik yang tidak bisa ditawar lagi. Pertama, Anda harus mampu meramu pembelajaran bernalar tinggi, bukan sekedar menagih hafalan. Kedua, penguasaan teknologi informasi adalah syarat wajib, bukan lagi sekedar pelengkap. Ketiga, Anda dituntut untuk terus bersikap reflektif memanfaatkan kemajuan platform digital. Dan keempat, harus berdaya kreatif serta inovatif menyusun bahan ajar. Singkatnya, guru yang enggan beradaptasi dengan teknologi akan tertinggal oleh zaman. Lalu, bagaimana mewujudkan pembelajaran ideal tersebut di ruang kelas? Langkah pertamanya selalu dimulai dari ketepatan merumuskan tujuan pembelajaran. Ingat format sakti ini. A, B, C, D. Audience untuk target siswa, behavior untuk perilaku yang bisa diamati, conditions untuk situasi prasyarat, dan degree sebagai tolok ukur pasti. Mari lihat contoh di layar. Perhatikan bagaimana keempat unsur ini dirangkai utuh dalam satu kalimat. Kesalahan fatal yang paling sering dilakukan mahasiswa calon guru adalah membuang unsur conditions dan degree, serta menggunakan kata kerja abstrak seperti memahami atau mengetahui. Jangan sampai Anda mengulang kesalahan pemula ini kelak. Perhatikan layar Anda. Saya tidak akan membacakan tabel ini satu persatu. Pesan strukturalnya begini. Kolom di sebelah kiri sudah kita bahas di bagian kedua tadi sebagai prinsip belajar yang sifatnya deskriptif. Nah, kolom kanan adalah versi preskriptifnya, alias panduan aksi nyata apa yang harus Anda lakukan sebagai guru. Mari kita soroti dua hal yang sering berakhir sekedar jargon, keterlibatan langsung dan balikan. Keterlibatan langsung itu bukan sekedar menyuruh siswa maju ke depan kelas, melainkan merancang proyek nyata. Sedangkan balikan bukan sekedar memberi nilai angka, tapi catatan perbaikan yang segera. Silahkan ambil gawai Anda dan potret slide ini sekarang. Simpan baik-baik, karena ini akan menjadi daftar periksa utama Anda saat menyusun modul ajar untuk proyek UAS nanti. Sebagai penyempurna, mari kita bingkai semua yang kita pelajari hari ini ke dalam 4 pilar pendidikan UNESCO. Ini adalah kompas kemana arah pembelajaran Anda harus bermuara. Pilar pertama, learning to know. Guru bukan sekedar menyuapi materi, tapi mengajari siswa cara mendapatkan pengetahuan. Pilar kedua, learning to do. Melatih keterampilan praktis untuk hidup mereka. Pilar ketiga, learning to live together. Guru harus menumbuhkan toleransi dan empati di tengah keragaman ruang kelas. Dan muara dari semuanya adalah pilar keempat, learning to be. Di titik ini, peran terbesar Anda adalah mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, utuh, dan berkarakter kuat. Tiba saatnya menguji pemahaman Anda melalui studi kasus nyata. Bacalah situasi Ibu Rani di layar. Ia mengajarkan pecahan dengan murni ceramah selama 25 menit. Lalu langsung memberi 20 soal. Hasilnya, mayoritas siswa bingung dan Ibu Rani menyimpulkan kelasnya malas. Sekarang, silakan bentuk kelompok berisi 4 orang. Saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan 4 pertanyaan di layar. Teori apa yang ia pakai? Prinsip apa yang dilanggar? Ingat petunjuk penting ini. Jangan buru-buru menyalahkan siswa. Sebagai calon guru profesional, analisislah rancangan pembelajarannya yang keliru. Waktu diskusi 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Tiba di penghujung materi, mari kita rangkum seluruh perjalanan kita hari ini dalam satu peta utuh. 4 kata kuncinya adalah belajar, penggeraknya, pembelajaran, dan arahnya. Alur panah ini menunjukkan logika berpikir kita dari hulu ke hilir. Sekarang, mari kita tutup lingkaran pemahaman ini dengan kembali ke 3 kasus di slide pemantik awal tadi. Siapa yang berani menjawab ulang kasus nomor 3, tapi kali ini menggunakan bahasa teori dan prinsip yang baru saja kita bedah? Jangan takut salah, mari kita diskusikan. Silahkan, yang ingin mencoba, boleh angkat tangannya. Tanggapan yang luar biasa. Nah, sebagai tindak lanjut untuk memantapkan pemahaman Anda, terdapat 5 pertanyaan balikan di layar yang bisa dijadikan panduan refleksi mandiri.
Selain itu, mari perhatikan kontrak tugas untuk pekan ini. Anda memiliki tugas mandiri untuk mengeksplorasi RPS di Si Pejar, serta tugas terstruktur berupa evaluasi bab 1 yang harus diunggah tepat waktu. Bobot penilaiannya komprehensif, mencakup kognitif, sikap, dan psikomotorik. Jangan menunda, alokasikan waktu Anda sebaik mungkin, 3 kali 60 menit untuk masing-masing penugasan. Terakhir, di layar ini adalah daftar rujukan sumber bacaan primer dan sekunder yang kita gunakan. Saya sangat menganjurkan Anda untuk membaca beberapa buku teoretis ini, terutama terkait keterampilan abad 21. Untuk rujukan selengkapnya, sudah tercantum detail di dalam RPS mata kuliah kita yang dapat Anda unduh melalui Si Pejar. Baiklah, mari kita akhiri sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasi aktif Anda yang luar biasa. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi!